apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan Hendro di channel Kelas Coding ya. Ya, pada video kita kali ini kita masih akan melanjutkan topik terkait Spring MVC. Ya, jadi bagaimana kita membangun aplikasi website full stack gitu ya, dengan Spring MVC atau Spring Boot gitu lebih tepatnya. Nah, di video kita sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana sih kita integrasikan Spring MVC dengan Bootstrap ya, salah satu library di front end development ya yang sangat-sangat populer gitu. Jadi dengan mudah kemarin di video kita sebelumnya kita integrasikan dengan Spring MVC. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video-video kita sebelumnya terkait dengan Spring MVC, silahkan teman-teman saksikan terlebih dahulu ya, biar bisa nyambung dengan video kita kali ini. Ya, teman-teman bisa cek di playlist Spring MVC gitu ya. Nah, kemudian pada video kita kali ini kita akan melanjutkan terkait topik Spring MVC, dan kali ini kita akan membahas terkait data gitu ya, data passing gitulah istilahnya. Jadi bagaimana sih kita mengirimkan data dari belakang ya ke depan ke front end-nya, atau kalau dalam paradigma model view controller atau MVC, itu artinya bagaimana kita mengirimkan dari controllernya ke view-nya gitu ya. Nah, bisa juga sebaliknya ya, dari view atau dari front end-nya itu ke controllernya. Tapi itu mungkin kita bahas di topik video kita berikutnya. Nah, yang kali ini kita akan bahas dulu terkait yang mengirimkan data dari controller ke view-nya. Jadi bagaimana data dari belakang gitu bisa sampai ditampilkan di depan. Oke, itu yang akan kita bahas di video kita kali ini. Baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sebelumnya untuk untuk refresh lagi di video kita sebelumnya kan, sekali lagi kita sudah bisa integrasi dengan Bootstrap di sini ya. Dan kita sudah bisa menggunakan styling atau kelas-kelas dari Bootstrap di sini. Dan kalau kita jalankan kemarin itu, aplikasi kita itu sudah bisa menampilkan tampilan yang kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah komponen-komponen yang dimiliki oleh si Bootstrap, dan itu bisa kita gunakan langsung di aplikasi Spring MVC kita seperti ini. Oke, jadi tidak berbeda dengan misalnya di framework-framework bahasa pemrograman lain, mungkin di CodeIgniter di PHP, atau mungkin di framework-framework yang lainnya. Jadi sama aja sebenarnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih kita akan mengirimkan data sekali lagi dari belakang ya, atau dari controller kemudian ke depan untuk ditampilkan. Oke. Nah, kalau sebelumnya sebenarnya kita udah lihat hasil ini ya. Kalau teman-teman masih ingat di video kita sebelumnya, Welcome to Spring MVC, itu kita tampilkan dengan mencetak variabel yang ini nih. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini menggunakan sintaksnya si Themeleaf ya, template engine-nya, di mana kita bisa mencetak value atau nilai dari sebuah variabel yang kita simpan dalam konteks tertentu. Ya, misalnya ini variabel MSG, itu ternyata kita kirimkan, kita cek di controllernya, ternyata kita set di sini. Ya, yang kebetulan datanya adalah ini ya, string message welcome to Spring MVC with class coding. Gitu ya. Dan kita taruh di dalam atribut ya, di dalam atribut dengan nama message, kemudian value-nya yang ini. Oke. Nah, message inilah yang bisa kita akses di sini. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk mengirimkan data-data yang lainnya. Ya, di sini mungkin datanya hanya berbentuk string biasa, tapi kalau dalam aplikasi yang kompleks mungkin saja berbentuk data atau struktur data yang lebih kompleks, misalnya objek misalnya, atau mungkin list of object gitu ya, array dan lain-lain. Dan caranya sebenarnya sama saja. Oke, caranya sama saja. Ya, bisa saat nanti kita mungkin udah sampai ke database gitu ya. Nah, datanya itu juga bisa saja kita ambil dari dari database ya, menggunakan JPA misalnya, lewat repository ya, kelas-kelas repository, baru kemudian diakses oleh controller dan dikirimkan ke dalam view-nya dengan cara yang sama seperti ini. Oke.
Nah, itu yang akan kita lihat di contoh kita kali ini ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, tapi kita belum akan menggunakan database ya, teman-teman. Jadi sementara kita pakai static data aja dulu. Tetapi di sini saya ingin memberikan gambaran supaya teman-teman punya gambaran yang cukup jelas gitu ya. Ternyata stepnya itu sebenarnya sama saja ya dengan kalau kita membangun aplikasi RESTful API di video-video kita sebelumnya yang pernah kita lihat juga bersama. Oke. Nah, seperti apa prosesnya kita coba aja. Ya, misalnya di sini ya saya buatkan aja satu folder, dua folder lagi ya, package maksud saya. Misalnya kita beri nama entity dan kita buat sebuah kelas entity yang baru. Saya beri nama aja product gitu ya, .java. Oke. Dan ya nanti saat kita masuk ke database nantinya ya kelas entity product ini mungkin saja kita akan annotate dengan apa ya, dengan entity class JPA gitu ya, saat kita udah masuk ke database. Tapi untuk sementara kita buat sebuah kelas Java Bean biasa, kelas objek biasa di sini. Misalnya saya deklarasikan, anggap aja di sini ada long ID atau ya long ID, sorry. Ini untuk ID-nya. Kemudian ada misalnya ada kode produknya mungkin, kemudian ada name-nya mungkin. Ya, ini cuman sampel aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memberikan field apa saja gitu. Nggak harus seperti ini. Kemudian ya kita bisa tambahkan constructor di sini ya, empty constructor mungkin. Kemudian juga saya tambahkan yang ada fields-nya ya. Saya klik kanan aja, kemudian using all fields di sini dan setter getter. Oke. Generate, setter dan getter. That's it. Ya, teman-teman juga tentunya kalau sudah pernah menyaksikan video saya di membangun REST API dengan Spring Boot, di sana kita banyak menggunakan apa namanya Lombok gitu ya, library Lombok yang akan mempermudah kita untuk membuat Java Bean atau kelas-kelas entity seperti ini. Jadi kita nggak perlu deklarasikan satu persatu setter dan getter, constructor dan lain-lain seperti ini ya. Teman-teman tentunya bisa menggunakan Java Lombok, sama aja sebenarnya. Nah, cuman di sini saya belum akan menggunakan library-library tambahan. Jadi kita deklarasikan entity class ini atau Java Bean class ini secara standar aja gitu ya. Buatkan constructor, deklarasikan field-fieldnya dan setter getternya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah objek yang nantinya kita akan kirimkan dan ditampilkan di view-nya ya. Oke, sekali lagi saat kita masuk ke database nantinya ini adalah representasi dari tabel misalnya di database gitu ya, atau entity class-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya mau buat service-nya. Di sini saya buat aja service dan kita beri nama misalnya product service.java. Oke. Nah, product service.java ini ya seperti biasa ya, kelas service kita annotate dengan service di sini. Kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum akan mengakses database sekali lagi. Ya, biasanya kan kalau di produk di kelas-kelas service itu dia akan mengakses data melalui kelas-kelas repo gitu ya. Teman-teman masih ingat, semoga masih ingat di contoh-contoh kita yang REST API. Nah, kali ini saya cuman akan mendeklarasikan static data lah di sini ya. Misalnya saya beri nama private static list of product. Oke. Kemudian kita langsung initiate datanya ya. Jadi produknya itu mungkin saya masukin aja arrays, kemudian as list di sini. Oke, jangan lupa diimport kelas yang kita butuhkan. Nah, di sini saya masukin objek produknya ya. Saya buat aja product, new product. Oke, mungkin ada 5 data lah kita buat ya. Data static. Oops, sorry. Ini satu lagi new product. That's it. Kemudian kita isi datanya ya. Misalnya ID-nya yang pertama adalah 1 ya. Saya pakai L di sini karena tadi kita deklarasikan dia adalah long ya. Ingat,
Kalau dia tipe datanya adalah long, maka kita harus tambahkan L di sini karena defaults-nya itu akan dianggap sebagai integer gitu ya. Jadi tambahkan L di sini supaya Java tahu bahwa satu di sini adalah long, supaya kompatibel di sini. Oke. Oke, kemudian kodenya mungkin string ya, 001 aja, kemudian namanya misalnya produk 001, harganya misalnya 1000. Nah, sorry, 1000. Nah, ini double ya. Di sini juga kita kasih double, jadi harus ada desimalnya gitu ya. Nah, kemudian kita buat data yang kedua 2L misalnya 002. Produk 02 di sini mungkin harganya 2000. Oke, kemudian di sini kita pakai 3L 003 harganya 3000. Oke, dan yang berikutnya 4L 004 4000 gitu ya. Oke, dan yang terakhir 5L. Oke, dan harganya 5000 juga. That's it. Ini sekali lagi ini data static ya. Nanti realnya ya di video kita yang akan datang ini tentunya data yang akan kita load atau kita baca dari database. Ya, umumnya nanti kita akan menggunakan JPA. Oke? Tapi sekali lagi saat ini kita pakai yang static dulu. Jadi datanya langsung initiate seperti ini. Kemudian kita buatkan fungsi untuk mereturn list of product ini. Misalnya di sini saya buat list of product find all. Langsung aja saya return products di sini. Oke, jadi kalau saya find ya, ini saya find, maka dia akan return ini ya, atau dengan kata lain ya semua produk ini akan dia return, list of product ini akan dia return. Oke, sekali lagi di sini belum ada add gitu ya, belum ada update, belum ada delete gitu ya. Karena ini masih data static. Ya, mungkin nanti di video berikutnya saya akan bahas yang kebalikannya ya, bagaimana kita handle data yang dikirimkan dari front end ke controller atau dari view ke controller gitu ya. Ya, itu kita bisa pakai untuk contoh add data misalnya, edit data misalnya gitu, atau hapus data misalnya. Nah, sekali lagi kali ini kita dari controller, datanya itu kita kirimkan dari controller untuk ditampilkan di view-nya, atau di halaman front end-nya, atau di halaman HTML-nya. Gitu ya. Oke, jadi saya cuman pakai ini aja. Jadi bagaimana ini kita kirimkan dan ditampilkan di front end-nya. Oke. Baik, ini saya udah dapat, kemudian di controllernya sekarang. Nah, kalau sebelumnya kita udah bisa mengirimkan data yang sederhana seperti ini dalam bentuk string. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengirimkan data list of array tadi? Ya, sama seperti di contoh-contoh kita sebelumnya ya, kita annotate di sini service-nya kan ya. Private product service. Ya, misalnya seperti ini. Ya, kita inject di sini product service, dan ya selanjutnya kita bisa ambil ya add attribute. Di sini kita kasih nama misalnya product, dan di sini kita panggil service-nya tadi product service ya kan, find all tadi. That's it. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah mengirimkan atau menempatkan semua data produknya tadi yang ada di sini ya. Kita find all kan, ini dia return products yang ini ya. Oke. Nah, kita tempatkan semua produk tadi, list of product tadi itu ke dalam sebuah variabel yang namanya products. Kita taruh di dalam konteksnya di sini ya, dalam atribut yang namanya products ya. Nah, sama halnya dengan MSJ sebelumnya ya, produk ini juga sekarang sudah bisa diakses nih dari dalam indeks. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita aksesnya seperti ini, nah produknya itu bisa langsung juga kita akses gitu ya. Misalnya dalam hal ini karena datanya itu adalah array ya, list of product ya, mungkin kita tampilkan dalam bentuk tabel misalnya ya, bisa-bisa saja. Nah, berarti yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana menampilkan data tabel tadi ya, menggunakan template engine-nya Themelive di sini. Oke. Nah, kita akan coba. Jadi untuk sementara ini saya drop dulu. Saya ganti di sini aja ya. Saya ganti di sini. Ya, TH text tadi. TH text. Jadi yang kita cetak titelnya itu ada di sini ya. Oke, saya kasih MSG di sini. Oke, teman-teman perhatikan. Ini otomatis dia reload harusnya oke. Nah, jadi sekarang titelnya yang berubah. Kita coba lihat di sini.
Ini saya coba refresh. Ya, teman-teman perhatikan sekarang titelnya berubah ya. Udah menggunakan variabel atau nilai dari variabel MSG tadi. Oke. Itu perubahan yang kita lakukan di sini. Ingat, ini datanya di override sama TH text ini ya, value dari TH text. Jadi ini adalah data statiknya, kemudian kita override di sini. Oke, nah ini sebenarnya salah satu kelebihan dari template engine TimeLift ya. Oke, tapi itu akan kita bahas secara spesifik nanti. Ini maksudnya apa gitu ya? Apa kelebihan TimeLift itu kita akan bahas secara spesifik nanti terkait dengan TimeLift. Oke. Nah, sementara kita lanjut aja dulu. Oke, sekarang di sini saya mau buat tabelnya gitu ya. Bagaimana sih kita tampilkan datanya? Oke, saya buat aja tabel seperti biasa di Bootstrap gitu ya. Seperti table, mungkin kelasnya saya kasih kelas table juga. Ya, table aja seperti ini, nggak usah banyak kelasnya. Kemudian TH head biasanya. Nah, TH head ini untuk header tabelnya ya. Kemudian kita buat TR. Di sini ada TH, mungkin di sini ID-nya kita pakai crash aja seperti itu. Kemudian kolom yang kedua kita beri nama kode. Ya, kode produk tadi kan ya. Kemudian kolom yang ketiga tadi ada name dan yang keempat tadi ada price kalau nggak salah. Oke, that's it. Dan berikutnya ya TH body-nya di sini. T-body. Oke, nah di T-body ini kan kita akan loops datanya ya. Di sini seperti biasa pakai TR, maksud saya. TR, kemudian ada TD sebagai datanya. Oke, nah di sini teman-teman kita akan looping. Nah ini yang kita akan gunakan sintaksnya si TimeLift ya. Untuk loops itu ada namanya TH each dia. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan TH each. Jadi kalau cetak tadi di atas kan ada TH text. Nah sekarang untuk loops ya, untuk perulangan di TimeLift itu ada namanya TH each. Oke. Nah, di sini tinggal kita kasih tadi namanya itu sebenarnya adalah products di sini. Ya, berarti kita akan loop semua produk ya yang kita udah buat di controller tadi yang ini ya. Kita akan loops ambil semua isi products-nya. Oke, ini sama kayak for each gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di JavaScript mungkin ya ada perulangan menggunakan for each ya. Di Java juga ada. Nah, itu mirip-mirip seperti ini logikanya. Dan kita simpan di dalam mungkin variabel lokalnya adalah produk. Ya, seperti ini. Untuk setiap, jadi kalau kita baca ini kan sama kayak for each gitu ya. Jadi TH each products direfer ke dalam produk. Nah, ini sebenarnya kita bisa ganti X, bisa ganti Y atau whatever nama variabel lokalnya. Nah, untuk sementara untuk lebih memudahkan kita baca ya saya pakai nama produk. Oke. Nah, ini sekali lagi ini referensinya. Ini adalah data yang ada di konteksnya tadi, di atributnya tadi. Oke. Nah, ini akan dia loops nih ya. Dia akan loops dan tinggal kita cetak di sini sama. Untuk cetaknya ya saya pakai TH text juga di sini. Nah, data yang pertama yang akan kita cetak itu kan tadi adalah produk.id. Nah, produk ini adalah referensinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini bisa kita ganti X. Kalau saya ganti X di sana, ya ini juga harus X gitu ya. Tapi kita biarkan namanya produk biar lebih mudah kita baca gitu. Nah, kemudian ini adalah fields-nya. Ya, fields-nya. Yaitu tadi ada produk ID, produk kode, name, dan price gitu ya. Nah, jadi tinggal berurut aja nih kita buat. TH product name, product code. Oke. Yang berikutnya adalah product name. Dan yang terakhir tadi adalah product price. That's it. Oke, jadi di sini kita loops semua data produknya yang kita dapatkan dari, kalau kita lihat urut-urutannya gitu ya. Jadi produknya itu sendiri kita deklarasikan di class service ini, kemudian class service ini dipanggil oleh si controllernya di sini. Ya, kita find all, ya ambil semua array of produknya, kemudian kita simpan dalam atribut yang namanya
products. Nah, atribut products ini yang bisa kita akses dari front end-nya atau dari view-nya di sini. Oke, jadi tersimpan dalam konteks atribut atau dalam atributnya tadi. Dan ya udah tinggal kita loops di sini. Ya, saya yakin teman-teman mungkin kalau udah terbiasa dengan framework yang lain di bahasa pemrograman lain, ya harusnya ini cukup familiar ya. Paling mungkin penyesuaiannya ya ini aja sintaksnya TH-its ini dan TH-text ini. Oke, seperti itu. Ya, kita coba lihat sekarang outputnya seperti apa. Oke, ini saya coba refresh teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Oke, jadi tidak terlalu kompleks gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengirimkan data dari controllernya atau dari dari belakang gitu ya, dari back end-nya sampai ke depan ke front end-nya, dan kita bisa tampilkan seperti ini. Oke, menggunakan tadi atribut gitu ya, kita simpan di dalam atribut. Jadi datanya, collecting datanya itu kan sebenarnya nanti dari database gitu ya, menggunakan repository, kemudian repository dipanggil oleh service, kemudian service dipanggil oleh controller, dan di dalam controller itu datanya kita simpan dalam sebuah atribut. Dan di front end bisa kita akses menggunakan sintaks-sintaksnya si Thymeleaf seperti yang barusan kita lakukan. Nah, nanti sebaliknya gitu ya, bagaimana kalau ada form inputan di sini misalnya dari front end-nya atau dari view-nya itu ada form inputan ya, misalnya input nama, alamat gitu ya. Terus kita submit. Nah, itu kebalikannya. Jadi bagaimana datanya itu kita kirimkan dari view, kemudian diterima oleh controller dan diolah misalnya dan disimpan ke dalam database di tabel gitu ya. Nah, mungkin itu kita akan bahas di video kita yang akan datang. Nah, untuk saat ini target kita adalah di video ini adalah memahami bagaimana menampilkan data yang dikirimkan dari controllernya atau dari service-nya tadi, atau mungkin nanti kita akan menggunakan database ya di pertemuan-pertemuan kita atau di video-video kita yang akan datang. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk video kita kali ini. Semoga video singkat ini bisa membawakan pemahaman yang lebih lagi terkait MVC di Spring Boot ya, dengan library-nya Spring MVC itu sendiri. Oke. Demikian teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan klik pada lonceng ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel Kelas Coding. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.